Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nurfadiah Khairinisa. Di sini saya akan menjelaskan modul 12 tentang Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara, unit 1 dengan tema Pancasila sebagai hak dan kewajiban warga negara. Kemudian selanjutnya yaitu ada poin pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Seorang bisa memiliki kewenangan karena berbagai sebab, meliputi pemberian negara, aturan hukum atau perjanjian karena masyarakat, dan pemberian orang lain. Kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan untuk memperoleh suatu hak. Di samping hak dan kewajiban, dikenal juga istilah hak asasi manusia dan kewajiban asasi atau dasar manusia. Selanjutnya adalah contoh hak atau kewenangan untuk bertindak. Yang pertama yaitu contohnya seorang polisi berhak untuk menindak seorang pengendara motor yang tidak menaati aturan lalu lintas. Kemudian yang kedua yaitu hak pemberian masyarakat. Contohnya adalah seorang ketua RT berhak memimpin rukun tetangga. Yang ketiga yaitu hak berdasarkan aturan hukum atau perjanjian. Contohnya adalah seorang pembeli berhak untuk memilih-milih barang-barang dagangan yang akan dibelinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh terakhir yang keempat yaitu hak pemberian orang lain. Contohnya adalah seorang hansip berhak untuk menanyakan tamu yang datang ke suatu perumahan. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Artinya adalah melekat pada manusia dan tidak dapat terpisahkan dari manusia. Yang kedua yaitu bersifat universal dan langgeng. Artinya HAM berlaku pada setiap manusia. Yang ketiga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Artinya mendapatkan jaminan perlindungan dan penghormatan hukum. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Artinya hak asasi manusia tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu poin mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar atau nilai ideal Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang meletakkan penghormatan hak dan kewajiban warga negara serta menjamin hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian hubungan antara nilai sila Pancasila dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Poin sila pertama yaitu memberikan jaminan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinan. Poin nilai Pancasila kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya memberikan jaminan kepada setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Poin sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yaitu contohnya mengamankan warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, hubungan antara nilai sila poin sila keempat yaitu mencerminkan pemerintahan rakyat yang dalam menetapkan suatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dan poin sila yang kelima yaitu setiap warga negara mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai dengan esensi adil dan beradab. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman dengan tetap berdasarkan pada nilai dasar.
Berikutnya ada hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman bisa lihat pada halaman 12. Kemudian poin D mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, nilai praksis merupakan penjabaran dari nilai instrumental yang berkaitan dengan kehidupan nyata kita sehari-hari. Pelaksanaan nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa atau nilai sila yang pertama, yaitu memberikan kebebasan kepada saudara. Yang kedua yaitu saling bekerja sama dan tidak mengganggu. Yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kita kepada saudara. Pelaksanaan nilai praksis sila yang kedua yaitu 1. Mengakui persamaan derajat. 2. Membantu teman yang sedang kesusahan. 3. Tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. Selanjutnya, pelaksanaan nilai praksis sila Persatuan Indonesia atau sila ketiga yaitu 1. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, pelaksanaan nilai praksis kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan atau poin keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu tidak memaksakan kehendak ketika sedang melakukan musyawarah. Dan pelaksanaan nilai praksis sila terakhir atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu 1. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas umum. Yang kedua yaitu tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Dan yang ketiga yaitu membantu teman dalam memberi modal untuk mengembangkan usahanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.